Shalom. Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Pulau Sabang sampai Merauke, senang sekali bila mana kami bisa menjumpai saudara-saudara, atau kita bisa berjumpa meskipun kami menjumpai melalui tayangan video ini, saudara-saudara. Tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Apalagi ini hari Natal. Wah kan? Merry Christmas. Merry Christmas saudara-saudara. Mari saudara-saudara, di hari Natal yang indah ini, di momen Natal yang keren ini saudara-saudara, mari saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya, ambil Alkitab saudara, siapkan hati, pikiran, dan seluruh pribadi kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Buka dari kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 di bawah perikop gembala-gembala. Saya percaya mungkin di antara kita saudara-saudara sudah sering mendengar bagian ini ya. Ini ayat-ayat yang tidak asing ketika momen Natal datang atau hadir di dalam kehidupan kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saya mau angkat itu, temanya bicara tentang kesukaan besar. Wah, the great joy. Wah, great joy, saudara-saudara, kesukaan besar. Di ayat yang 10 di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bicara tentang Natal, kita semuanya sudah paham betul, pasti sudah paham betul, sudah katam gitu ya, kira-kira begitu saudara. Ya, Natal apa? Natal adalah peristiwa datangnya atau lahirnya Kristus Yesus di muka bumi ini, atau Allah datang dalam wujud, dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi ada kalimat di sana dikatakan kesukaan besar, the great joy. Apa ini yang dimaksud dengan kesukaan besar? Apakah kesukaan besar karena kita akan diberikan hadiah Natal yang besar, itu kan, door prize yang besar di hari Natal, ada ketika kita datang di ibadah Natal di gereja kita atau di mana-mana, atau seorang anak mendapatkan hadiah Natal dari orang tuanya, hadiah yang besar, hadiah yang keren. Saudara-saudara, apakah itu yang dimaksud dengan kesukaan besar? Saudara-saudara, mari kita melihat saudara-saudara lebih jauh lagi, lebih sungguh lagi. Siapkan hati kita, buka hati kita. Yang pertama, berbicara tentang kesukaan besar, the great joy. Apa itu saudara-saudara? Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, ayat ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang menjadi kesukaan besar? Juru selamat saudara-saudara akan datang atau sudah datang, juru selamat menyelamatkan hidup kita saudara-saudara ya. Kalau di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan, Dialah itu siapa? Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Di pasal 2-nya Matius di sana dikatakan Mesias artinya juru selamat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kesukaan besar di dalam Natal ini? Yaitu keselamatan saudara. Yesus datang itu menjanjikan keselamatan. Yesus datang itu membuat kita jadi selamat. Harusnya kita berdosa masuk ke dalam jurang maut. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berdosa dan akan menuju kepada maut atau kebinasan kekal atau neraka. Tetapi Yesus datang menyelamatkan kita, mengambil kita dari atas jurang maut yang katanya nyaris kita mau masuk ke dalam jurang maut. Diselamatkan, diangkat, ditolong, dan akhirnya kita tidak jadi binasa, melainkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi kesukaan besar saudara.
Kesukaan besar di sini adalah keselamatan. Keselamatan hidup kita. Ya. Keselamatan hidup kita itu jauh lebih besar nilainya daripada apapun juga. Daripada pun harta yang bergelimpang sebanyak apapun. Harta benda kita yang seperti apapun. Mobil mewah kah, jabatan yang keren kah, pangkat-pangkat yang banyak kah, titel-titel yang banyak kah, sampai profesor, doktor dan sebagainya. Tidak ada bandingannya, tidak ada taranya dibandingkan dengan keselamatan kita. Bagi kita orang percaya kepada Yesus, waktu kita lahir baru, kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, kita menerima keselamatan, itu sudah yang paling besar. Itu merupakan kesukaan yang paling besar, itu hadiah yang paling besar, itu harga yang paling besar dan paling berharga bagi hidup kita. Amin, saudara-saudara. Namun hari-hari ini ada banyak orang Kristen, ada banyak manusia lebih memilih mencari harta, menganggap harta itu sumber kesukaannya, sumber yang bisa membuat hidupnya bahagia, sumber yang bisa membuat jiwanya tenang, dan sebagainya, omong kosong. Saya mau beritahu, harta, jaminan, apapun, pangkat-pangkat, ketenaran, dan sebagainya, tidak bisa memberikan jaminan kesukaan dalam batin kita, tidak bisa membuat batin kita, jiwa kita bahagia. Seorang pakar berkata begini, bahwa di dalam manusia ada satu celah kosong, ada satu lubang kosong yang tidak bisa diisi apapun kecuali dengan Kristus yang bisa membuat hidupnya merasa jadi bahagia, merasa jadi tenang, jadi damai, jadi enjoy, jadi senang dan sebagainya. Hanya Kristus yang bisa memuaskan itu di dalam jiwa, di dalam bagian hidup manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah itu? Keselamatan. Yakni keselamatan. Waktu kita memperoleh keselamatan itu sudah segala-galanya, saudara. Dan keselamatan itu tidak ada taranya, tidak tertandingi oleh apapun. Sekali lagi saya mau katakan, tidak tertandingi. Itu yang paling mahal, itu yang paling berharga, itu yang paling indah, itu yang paling keren, itu yang paling top, itu yang paling di atas segala-galanya. Keselamatan hidup kita, masuk surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Bapa di surga selama-lamanya. Itu sudah paling keren, saudara-saudara. Percuma adalah kita hidup di dunia ini, memang kita kaya raya, kita keren, kita memperoleh jabatan, kita memperoleh selamat, kita memperoleh segalanya, tetapi kita tidak selamat sampai di surga. Mari buka hati saudara hari ini, di hari Natal ini penting saudara. Jangan tunggu Natal berikutnya, jangan tunggu Natal hari esok. Biarlah Natal hari ini, ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara buka pintu hati saudara, undang Yesus masuk, lahir baru. Maka saudara dan saya akan menerima keselamatan, dan itu merupakan kesukaan besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke bagian yang kedua. Lukas pasal 2 tadi ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Juru selamat yaitu Kristus, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara-saudara, di sana dikatakan dalam situasi dan kondisi akhir zaman ini, maka kita sudah sama-sama tahu, merasakan betapa jahatnya, betapa susahnya, betapa kerasnya, betapa mahalnya, betapa sulitnya segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Saudara, yang saya mau katakan begini, saudara. Waktu Yesus lahir, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia juga tidak ada tempat. Dia juga mengalami hal yang sama. Yesus tidak mendapat tempat untuk dia lahir secara layak, lahir secara baik, lahir secara sehat, lahir secara terhormat, katakanlah begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di kandang domba, saudara-saudara. Di dalam sebuah palungan. Apa intisarinya, saudara? Artinya begini, saudara. Kehidupan hari-hari ini memang akan begitu. Bahkan sampai akhir zaman, kesudahan zaman nanti, kita akan terus mengalami yang namanya kesulitan, hidup yang tidak layak, hidup yang tidak enak, hidup yang serba susah, hidup yang tidak dihargai, dan sebagainya. Saudara, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya itu tidak bermaksud menakut-nakuti. Saya tidak bermaksud untuk membuat kita merasa tercekam atau bagaimana. Tidak, saudara-saudara. Ini realita. Ini realita kehidupan, dan ini nubuatan
Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menuliskan dalam kitab Wahyu, inilah akhir zaman. Apa intisarinya saudara-saudara yang saya mau sampaikan kepada kita? Sekali lagi, kita perlu lebih mempersiapkan tentang keselamatan kita maksudnya. Keselamatan kita. Jangan lagi kita berorientasi kepada dunia ini, saudara-saudara. Ya, sekali lagi dunia ini tidak menjamin untuk keselamatan kita. Dunia tidak bisa menjanjikan untuk keselamatan kita. Kita akan bisa jadi enjoy, kita akan bisa jadi lebih baik, kita akan bisa jadi lebih hebat, kita akan bisa lebih menikmati. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Yang hanya bisa membuat kita hidup kita baik, hidup kita enjoy, hidup kita nikmat, hidup kita bahagia, hidup kita tenang, dan segala-galanya hanya Kristus sekali lagi. Hanya Kristus. Ya. Di dalam Matius pasal 3. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang keempat berkata, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Artinya apa, saudara-saudara? Yohanes Pembaptis juga tidak menghiraukan akan keadaan hidupnya. Dia tidak peduli, dia tidak pusing dengan keadaan hidupnya. Ada banyak kita sekarang, bukankah orang-orang Kristen, merasa hidupnya pusing. Waduh, nggak punya ini, waduh ini bagaimana, kurang makanan, belum punya motor, belum punya mobil, dan sebagainya. Kita hari-hari ini sedang dipusingkan akan hal itu, saudara-saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan, bukan itu orientasi hidup kita. Di akhir zaman ini, mari orientasi kita kepada Kristus, hanya kepada Kristus, God Center. Ya. Kalau dalam terjemahan baiknya adalah God Center, berfokus kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, terpusat kepada Tuhan. Tidak usah mikirin duniawi lagi, saudara-saudara. Dunia ini sekali lagi tidak menjamin, tidak menjanjikan keadaan kita yang menjadi lebih baik, keadaan kita yang menjadi lebih bahagia dan sebagainya. No, walaupun sekalipun kita punya harta banyak dan punya banyak hal-hal lainnya duniawi. Poin yang ketiga yang terakhir, saudara-saudara, berbicara tentang kata Tuhan, kesukaan besar. Hari ini kesukaan besar. Apa yang dimaksud dengan kesukaan besar, saudara-saudara? Ya, apa? Sekali lagi adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi kesukaan besar mereka. Kenapa? Karena Yesus ini Allah, saudara-saudara. Yesus ini Allah. Ada banyak pendapat-pendapat orang di luar sana berkata bahwa Yesus ini hanya tukang kayu, Yesus ini hanya manusia biasa, dia hanya nabi biasa. Saya mau katakan no, itu salah. Sebagai seorang hambanya saya mau memberikan kesaksian. Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Dialah anak Allah yang maha kuasa, yang empunya surga, yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala-galanya, menciptakan hidup saudara dengan saya, yang berkuasa untuk mengambil nyawa hidup saudara dengan saya. Sebaliknya juga yang berkuasa untuk memberkati hidup saudara dengan saya. Siapa itu? Yesus, saudara-saudara. Yang menjadi kesukaan besar kita hari-hari ini karena kita mendapatkan Yesus. Kita punya Yesus, kita kenal Yesus, kita bersahabat dengan Yesus, dan Yesus sungguh-sungguh menjadi penolong juru selamat bagi hidup kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memahami dan merenungkan firman Tuhan pada perayaan Natal kali ini. Sungguh-sungguh, saudara, saya berharap kita memahami betul, saudara. Makanya firman Tuhan katakan kesukaan besar. Apa yang menjadi kesukaan besar? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saya. Yang penting keselamatan itu lebih mahal harganya dibanding apapun juga. Yang kedua, hidup ini tidak akan lebih enak lagi ke depannya, apalagi akhir zaman ini. Tidak akan lebih menjanjikan, tidak akan menjamin lebih baik bagi kita manusia. Dan yang ketiga adalah Yesus itulah segala-galanya bagi kita. Yesus adalah penolong. Dia adalah pemilik kehidupan ini dan penguasa kehidupan ini yang sungguh-sungguh ajaib dan sungguh-sungguh maha hebat. Sebagai kalimat terakhir, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Waktu kita punya Yesus, maka otomatis kita punya semuanya. Kenapa? Yesus yang menciptakan dunia ini, Yesus yang punya dunia ini, yang punya kehidupan ini. Waktu kita punya Yesus, maka berarti kita juga punya dunia ini, maka kita juga punya segala sesuatunya di dalam kehidupan ini. Karena semua segala kehidupan ini punyanya Yesus. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Rindukah saudara dengan saya
sungguh-sungguh menikmati kesukaan besar. Biarlah Natal kali ini sungguh-sungguh Natal yang membuat perubahan dalam hidup kita. Natal yang sungguh-sungguh membawa pembaharuan bagi hidup kita. Natal yang sungguh-sungguh mengubahkan hati kita, hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mengajak kita, jikalau selama ini saudara dengan saya, kita belum sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita belum pernah lahir baru, bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus, buka pintu hati saudara, undang Yesus masuk ke dalam hati saudara, sungguh-sungguh di momen Natal, di hari Natal yang indah ini. Terima Dia sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan hidup saudara dengan saya, sehingga kita pasti dijamin masuk surga. Dan ini kesukaan besar. Mari kita berdoa. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, kami mau mengalami kesukaan besar di hari Natal ini sungguh-sungguh Bapa. Kami tidak mau Natal ini sekedar Natal rutinitas, Natal seremonial. Tapi kami mau Natal ini betul-betul mengubah hati kami, membuat hidup kami menjadi kesukaan besar. Kami mengalami perubahan, kami mengalami kesukaan. Karena kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan Yesus, di dalam hidup kami. Bapa di surga, bila mana Engkau melihat ada pemirsa penonton yang membuka pintu hatinya dan mau mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, berkati jamaah, para penonton, para pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mau berbalik kepada Engkau, Tuhan Yesus. Jamah mereka, Bapa. Dan bila mana ada penonton, pemirsa yang sedang menghadapi berbagai macam masalah dan keadaan, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buntu jalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kau bukakan, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan selamat hari Natal. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di tahun yang baru. Haleluya, amin.